Pembongkaran ratusan lapak dan bangunan milik para pedagang di jalur Puncak Cisarua Bogor yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satpol PP beberapa waktu lalu seharusnya bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kekisruhan dan penderitaan bagi para pedagang kaki lima yang lapak dan bangunannya dibongkar. Namun entah mengapa, pembongkaran tersebut kini justru malah menimbulkan aksi saling tuding dan kritik yang muncul antara Bupati Bogor dengan organisasi yang pro terhadap rakyat kecil. Organisasi yang pro terhadap para pedagang menuding dan mengkritik Bupati Bogor sebagai pihak yang tidak profesional dalam memberlakukan kebijakannya. Menurut Ketua Organisasi yang pro terhadap para pedagang, ketidakprofesionalan Bupati Bogor tersebut tersirat dari kondisi para pedagang yang kini banyak terlantar dan menjadi pengangguran pasca lapak dan bangunannya dibongkar. Terlantar dan menganggurnya para pedagang tersebut muncul akibat dari tidak potensialnya lahan relokasi yang disediakan oleh Bupati Bogor terhadap para pedagang. Kritikan dan tudingan ini terlontar setelah sebelumnya Bupati Bogor Nur Hayanti mengkritik dan menuding jika relawan perjuangan demokrasi yang pro terhadap para pedagang tidak mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemacetan di jalur puncak. Negeri sipil berhak melayani rakyat Republik Indonesia, jelas itu. Hanya di Kabupaten Bogor yang aneh saya bilang. Kita bicara pembangunan perumahan di luar, DKI sudah melakukan perubahan, Bekasi pun melakukan perubahan, dan mulai. Masa Bogor masih kayak seperti ini aja? Ya saya marah sebagai Ketua RP dan Kabupaten Bogor bahwa apa-apa, janganlah kamu membodohi rakyat. Untuk bisa menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima di jalur puncak ini, seharusnya Bupati Bogor bisa duduk bersama dengan para pedagang dalam sebuah forum, bukan malah melakukan aksi saling tuding dan kritikan. Kritikan dan tudingan bukanlah jalan yang bisa mengakhiri penderitaan para pedagang kaki lima yang kini nasibnya sedang terpuruk. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Eko Rosandi melaporkan untuk Dinamika.